Ya, ayo air lagi deras gitu. Ini kan ada jembatan, kenapa kamu jalan di dalam air? Ya, lalu yang bawa bilang, tolong kami kecemplung. Lalu orang-orang di kampung bilang itu, ingat, kepala desa bilang, kita tetapkan sebuah peraturan. Tidak boleh ada orang yang melakukan hukum rimba. Apa itu hukum rimba? Seperti gak ada aturan semau dia. Ada urusan, dia beresin sendiri. Kalau perlu dia bunuh orang. Itu hukum rimba namanya. Semau gue. Tidak boleh, kata kepala desa. Segala sesuatu kelakuan dan tindakan harus dipertimbangkan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak. Jangan berdasarkan kepentingan dan emosi sendiri. Harus kepentingan orang banyak. Dan supaya kepentingan orang banyak itu dapat tercapai sebaik-baiknya, maka segala sesuatu harus diorganisir. Dan dalam mengambil keputusan harus dirugikan bersama-sama melalui rapat. Jadi mereka bilang, itu ada orang kecemplung, tolong siapa yang mau turun dulu? Ingat, kepala desa bilang apa? Harus bentuk panitia, bikin organisasi, lalu baru kita rapat. Siapa yang tolong? Bagaimana kita menolong? Jam berapa kita tolong? Padahal dua orang tua dan keluarga itu sudah makin jauh. Yang satu, yang di atas mengatakan kami mematuhi ketetapan kampung, bukan? Gak boleh sembarangan bertindak. Harus pikir kepentingan orang banyak. Apa memang ini berguna? Kita punya biaya berapa? Cukup tidak? Dan sebagainya. Ada lagi kisah lain, saudara. Ada seorang sudah cukup berumur, tapi dia ke belakang sehingga kelakuan dan cara pikirnya bahkan lebih rendah daripada seorang anak-anak. Orang mengatakan dia dungu atau pandir, entahlah. Tapi memang dia agak tell me dan terbelakang. Satu kali dia dengar orang-orang bicara mengenai malam nanti terang bulan ya. Bulan. Dia tanya kepada orang di sekitarnya itu, bulan itu apa sih? Astaga, kamu sudah begini gede nggak tahu itu bulan. Ya apa itu bulan? Kamu pergi cari jawabnya. Kalau kamu bisa temukan jawabnya, kami akan memberikan kamu uang. Jadi orang ini yang memang mengalami kelainan dalam dirinya, dia pergi, siapa yang aku perlu cari informasinya? Oh, pastor di desa ini. Dia itu orang paling berhikmat, hanya mengajar kita kebenaran konon katanya. Mari, aku mau pergi ke sana tanya. Lalu dia tanya, pastor, orang-orang ngobrol mengenai bulan. Saya nggak ngerti bulan itu apa. Bulan itu apa sih, pastor? Waktu itu sudah agak malam hari. Jadi si pastor melihat anak ini kasihan. Lalu dia bilang, mari kita keluar ke halaman. Lalu pastor itu, kamu mau tahu mengenai bulan? Dia, bulan itu di sini, kamu lihat atas. Sudah tahu? Besok pagi dia cari orang-orang yang kemarin dia tanyai, mentertawakan dia dan katanya mau kasih dia uang kalau dia bisa punya jawabnya. Dia bilang, aku sudah tahu sekarang jawabnya. Apa itu bulan? Apa itu bulan menurut kamu? Bulan itu persis seperti jari-jari Pak Pendeta. Jadi waktu pastor itu mengatakan, ini loh bulan itu kamu lihat, dia memperhatikan bukan bulan di langit, tetapi telunjuk dan jari jemari si pastor desa. Banyak orang dalam kehidupan beragama, baik dia Kristen maupun golongan apapun, mendengar pengajaran-pengajaran yang ditangkap itu bukan esensinya. Sama seperti contoh di depan tadi, yang mereka tangkap itu bukan esensi dari keputusan kepala kampung yang penuh hikmat, jangan main hukum rimba. Begitu juga seperti orang yang pemikiran sangat sempit sekali.
Ditunjukkan bulan, yang dilihat bukan bulan, tetapi jari jemari yang menunjuk ke arah bulan. Orang mendengar pengajaran agama, yang dia tangkap itu, apa kata si pengkhotbah? Kemana jarinya menunjuk? Yang diperhatikan itu. Dia tidak menangkap esensi dari pengajaran itu. Tidak heran bila kelakuan orang-orang beragama itu mengecewakan. Tidak sedikit kali. Ada seorang Kristen kaya tapi kikir. Banyak orang kaya itu makin kaya makin pelit, saudara-saudara. Banyak orang ketika dia justru kurang memiliki harta, dia punya kemurah hati. Kita boleh menemukan itu. Tetapi orang-orang yang mempunyai banyak berkat, tapi dia itu sangat kikir sekali. Orang kaya ini, dia Kristen, dia dengar khotbah tentang yang Allah paling suka itu adalah belas kasihan, amal sedekah, menolong orang-orang miskin, dan perpuluhan itu penting. Kalau kita memberikan perpuluhan dan juga menyenangkan hati Allah dengan yang dia paling suka, yaitu belas kasihan, menolong orang-orang miskin, Allah akan memberkati kita makin berlimpah-limpah. Jadi satu malam dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berikan saya berkat $100.000 Tuhan. Bila Engkau berikan $100.000 Tuhan, saya akan memberikan 1/10-nya Tuhan kepada orang-orang miskin. 1/10 dari 100.000 berapa, saudara? 10.000. Tuhan, saya akan berikan $10.000 kepada orang-orang miskin. Ini janji saya Tuhan, nasar, ikrar saya, pasti saya tepati. Tapi kalau Engkau nggak percaya Tuhan, kamu potong duluan aja yang 10.000, kirim saya 90.000. Saudara-saudara, dia punya banyak akal. Jalankan firman Tuhan, berikan perpuluhan, amal sedekah kepada fakir miskin, betul? Tapi dia tidak menangkap. Bagian firman yang lain mengatakan jangan tamak, karena tamak itu sama seperti menyembah berhala, menggemukkan diri sendiri, bahkan memanipulasi Tuhan, memanfaatkan Tuhan dengan memberikan perpuluhan dan sebagainya, supaya Tuhan itu disenangkan, berlimpah-limpah memberi dia berkat. Dia tidak mengerti bahwa itu adalah salah. Allah tidak menghendaki hal seperti begitu. Sebetulnya Allah itu menghendaki apa, saudara? Dan apa yang perlu kita mengerti? Tuhan Yesus mengajarkan ketika ada orang bertanya, bagaimana aku memperoleh hidup yang kekal? Lakukan Taurat. Kesimpulan Taurat itu apa, Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dasar orang cari gara-gara. Dia tanya, lantas sesamaku itu siapa, Tuhan? Yang dia tangkap bukan esensi mengenai kasih dari seluruh kebenaran firman, tetapi yang dia persoalkan, that's good, tetapi sesama kita itu siapa? Maka Tuhan memberikan perumpamaan. Ada orang yang turun ke Yeriko, di tengah perjalanan dirampok habis-habisan. Saudara tahu di Injil Lukas pasal 10 tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Dua orang beragama lewat terlebih dahulu. Mereka sangat mengerti firman Tuhan. Yang satu imam, yang kedua orang Lewi. Tapi mereka menyimpang ke seberang jalan dan membiarkan korban yang tergeletak. Sementara kemudian lewatlah seorang yang bukan Yahudi. Justru ini klimaksnya. Yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Justru dia yang menghampiri si korban yang terkapar itu. Yang implisit di dalam bagian firman Tuhan itu berarti seorang Yahudi. Justru ditolong bukan oleh sesamanya yang Yahudi, tetapi oleh orang yang bukan Yahudi, seorang Samaria. Yang dua itu kenapa? Bahasa penafsir mengatakan mereka sedang menunaikan tugas sesuai dengan firman Tuhan. Yang imam mau kebaikan Allah cepat-cepat, nggak boleh terlambat. Sebab dia sendiri mengajarkan orang jangan terlambat beribadah.
Kalau dia terlambat bagaimana? Cepat-cepat. Wah, kalau aku tolong orang itu, aku telat. Memang Tuhan bilang, kasihilah sesamamu. Tetapi aku ini sedang juga menjalankan firman Tuhan. Yang kedua, seorang Lewi dia membantu imam. Wah, kalau aku telat, dimarahin imam aku ini habis-habis. Cepat-cepatlah dia pergi juga. Dia lewati orang itu. Saudara-saudara, Tuhan memberitahukan siapa sih sesama kita. Dengan sengaja Tuhan memberikan kisah tersebut supaya si ahli Taurat yang bertanya itu, tentu esensi pertanyaannya, siapakah sesamaku? Dia hendak mempersoalkan siapa